Anda benar-benar berpikir dia bahagia, bukan? Anda pikir dia sudah move on, menjalani kehidupan terbaiknya, bahkan hampir tidak mengingat nama Anda. Pikiran itu memakan Anda hidup-hidup. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan mengubah cara Anda melihat segalanya. Kebahagiaan itu adalah ilusi, dan versi dirinya yang Anda lihat sekarang hanyalah topeng pertunjukan yang dibuat dengan hati-hati. Dirancang untuk membuat Anda percaya bahwa dia berkembang. Tetapi inilah kebenarannya. Kebanyakan pria tidak pernah menyadari bahwa jika dia benar-benar tidak peduli, dia tidak perlu membuktikan apapun. Saat dia mulai memposting lebih banyak, tertawa lebih keras, dan memamerkan kehidupan barunya, itu bukan karena dia melupakan Anda, tetapi karena dia ingin Anda melihatnya. Jika dia ingin Anda melihatnya, itu berarti sebagian dari dirinya masih peduli. Namun Anda jatuh ke dalam perangkap. Anda menguntitnya, menganalisis setiap detail, meyakinkan diri sendiri bahwa dia telah menggantikan Anda. Itulah mengapa Anda merasa lemah, karena semakin Anda bereaksi, semakin Anda menegaskan kekuatannya atas Anda. Disinilah stoicisme masuk. Disinilah Anda mengambil kembali kendali Anda. Pria terkuat adalah orang yang tidak gentar, orang yang tidak perlu memeriksa halamannya, bertanya pada teman bersama, atau bertanya-tanya dengan siapa dia, karena pria yang mengendalikan emosinya adalah pria yang tidak akan pernah dia lupakan. Jadi, inilah pertanyaannya. Apakah Anda siap untuk terbebas dari ilusi ini? Apakah Anda siap untuk berhenti membiarkan keberadaannya mendikte emosi Anda? Maka mulailah sekarang. Jika Anda sudah selesai mempercayai kebohongan, jika Anda siap untuk melihat kebenaran, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi dan komentar di bawah. Saya melihat melalui ilusi sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, kebenaran tentang kebahagiaannya. Kamu melihat unggahannya, foto-foto yang penuh senyum, cerita-cerita yang seakan memancarkan kebahagiaan, momen-momen yang tampaknya dipenuhi kesenangan. Dia terlihat bersinar, seolah dunia lebih baik tanpa kamu. Dan kamu tanpa sadar mulai percaya. Kamu meyakinkan diri sendiri bahwa dia benar-benar bahagia, bahwa dia sudah melupakanmu, bahwa kamu hanyalah bab kecil dalam kisah hidupnya yang kini jauh lebih indah. Tapi berhenti sejenak. Pikirkan ini, jika dia benar-benar bahagia, mengapa dia harus menunjukkannya kepada dunia? Jika dia sudah melanjutkan hidup dengan damai, mengapa setiap unggahan terasa seperti pernyataan bahwa dia sedang baik-baik saja? Karena kenyataannya, kebahagiaan sejati tidak membutuhkan validasi. Orang yang benar-benar bahagia tidak sibuk membuktikannya kepada siapapun. Mereka tidak perlu menampilkan setiap momen menyenangkan di media sosial, tidak merasa perlu mengukir kesan bahwa hidup mereka sempurna. Kebahagiaan sejati itu tenang. Ia tidak perlu tepuk tangan, tidak butuh penonton, tidak harus diumumkan ke seluruh dunia. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya kamu lihat? Kamu melihat mekanisme pertahanan. Kamu melihat seseorang yang berusaha keras mengendalikan narasi, memastikan kamu dan dunia percaya bahwa dia sudah move on, bahkan sebelum ada yang mempertanyakannya. Itu bukan kebahagiaan murni, itu adalah usaha untuk menghilangkan keraguan, baik dalam dirinya sendiri maupun di mata orang lain. Dan saat kamera mati, saat dia sendirian dalam keheningan, saat tak ada lagi orang yang melihat, di sanalah kebenaran menghantamnya. Saat-saat kosong itulah yang paling nyata. Karena tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba meyakinkan dunia bahwa mereka baik-baik saja, hati mereka sendiri tidak bisa dibohongi. Keheningan itu berbicara lebih keras dari unggahan apapun. Tapi yang lebih menarik, ketika dia menyadari bahwa kamu tidak lagi menonton. Saat kamu berhenti peduli, saat kamu tidak lagi mencari tahu tentang hidupnya, saat kamu tidak bereaksi terhadap segala yang dia tampilkan, itulah saat dia mulai merasa kehilangan. Karena tiba-tiba, pertunjukan kecil yang dia buat tidak lagi memiliki penonton utama. Tiba-tiba, usahanya untuk terlihat lebih baik tidak lagi memengaruhi siapapun. Dan saat itulah keraguan mulai merayap masuk. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar lebih baik tanpamu? Apakah dia benar-benar tidak kehilangan apapun? Mengapa kamu begitu tenang? Ketidakpedulianmu menjadi cermin yang memantulkan kenyataan yang dia coba hindari. Dan itulah kekuatan terbesarmu, bukan dalam membalas, bukan dalam menunjukkan bahwa kamu juga bahagia, bukan dalam membuktikan bahwa kamu lebih baik tanpanya, tapi dalam ketidakhadiranmu, dalam keheninganmu, dalam ketenanganmu yang tidak bisa dia ganggu. Jadi berhentilah membiarkan ilusi itu mengendalikan emosimu. Jangan biarkan cuplikan sorotan media sosial
mendikte bagaimana perasaanmu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak perlu diumumkan. Dan kehilangan sejati baru terasa ketika seseorang menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki dampak dalam hidup orang lain. Jadilah seseorang yang tidak tergoyahkan. Jangan bereaksi, jangan terjebak dalam permainan ini. Tetaplah kuat, tetaplah tenang, dan biarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Jika kamu sudah selesai mempercayai penampilannya, jika kamu siap untuk melihat di balik layar, tulis komentar di bawah. Saya tidak bereaksi, saya tetap tidak tergoyahkan. Nomor 2, mengendalikan emosi senjata terhebat Anda. Dia berpikir dia mengenal Anda. Dia yakin bisa menebak setiap reaksi Anda, setiap langkah yang akan Anda ambil, setiap emosi yang akan menguasai Anda. Dia mengira Anda masih terjebak dalam perasaan yang sama, masih mencari tahu tentangnya, masih diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Dia membayangkan Anda akan melihat unggahannya dan merasa hancur, bahwa Anda akan tergoda untuk membuka profilnya, melihat siapa pria baru yang muncul di sisinya, dan bertanya-tanya apakah dia sudah benar-benar melupakan Anda. Dia mengharapkan Anda untuk mencari tanda-tanda, untuk menunjukkan bahwa Anda masih peduli, bahkan dalam diam. Tapi, apa yang terjadi ketika Anda tidak melakukan semua itu? Apa yang terjadi ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi? Saat Anda memilih untuk diam, untuk tidak terpancing oleh permainan emosional ini, kekuatan mulai berpindah. Tiba-tiba, dia bukan lagi orang yang memegang kendali. Tiba-tiba, dia yang mulai bertanya-tanya. Stoikisme mengajarkan satu kebenaran mendasar. Dia yang mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan permainan. Orang yang bereaksi dengan cara yang bisa diprediksi akan selalu lebih lemah dibandingkan dengan orang yang tetap tenang, tak tergoyahkan, dan tidak bisa ditebak. Bayangkan ini, dia terus mengunggah momen-momen bahagia di media sosial, berharap Anda melihatnya, berharap ada reaksi dari Anda, baik itu kecemburuan, kesedihan, atau bahkan kemarahan. Tapi ketika dia menyadari bahwa Anda tidak memberikan reaksi apapun, saat itulah segalanya berubah. Pada awalnya, dia mungkin berpikir bahwa Anda hanya berpura-pura, bahwa Anda masih diam-diam melihat setiap unggahannya, hanya tidak menunjukkan reaksi di luar. Tapi seiring waktu berlalu, saat dia menyadari bahwa Anda benar-benar tidak peduli, bahwa Anda benar-benar tidak tergoyahkan, sesuatu mulai terjadi dalam pikirannya. Karena inilah sifat manusia. Kita menginginkan validasi. Kita ingin merasa penting, ingin tahu bahwa keberadaan kita masih berpengaruh dalam kehidupan orang lain. Dan ketika seseorang yang dulu begitu peduli tiba-tiba menghilang dalam keheningan, itu bisa terasa seperti pukulan telak. Dia mungkin tidak akan mengakuinya. Dia mungkin akan terus berpura-pura bahwa dia tidak peduli. Tapi jauh di lubuk hatinya ada rasa penasaran yang mulai muncul. Kenapa dia tidak peduli? Kenapa dia tidak mencari tahu tentangku? Apakah dia sudah melupakanku sepenuhnya? Keraguan itu mulai menghantuinya. Dan semakin Anda tetap tenang, semakin Anda tidak bereaksi, semakin besar ketidaknyamanan yang dia rasakan. Sekarang coba pikirkan, mana yang lebih menarik? Pria yang lemah secara emosional, yang hancur setiap kali diuji, yang langsung bereaksi terhadap setiap hal kecil? Atau pria yang tetap tenang, tak tergoyahkan, dan tidak bisa dipengaruhi oleh drama? Jawabannya jelas. Orang yang tidak mudah diprediksi, yang memiliki kendali penuh atas emosinya, adalah orang yang lebih menarik. Bukan hanya karena mereka tampak lebih kuat, tetapi karena mereka tidak bisa dengan mudah dikendalikan oleh orang lain. Dan inilah hal yang perlu Anda pahami. Dia tidak akan menyesal kehilangan Anda karena melihat Anda terluka. Dia akan menyesal kehilangan Anda ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi memengaruhi Anda. Saat itulah penyesalan mulai muncul. Saat itulah dia mulai melihat ke belakang dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar membuat keputusan yang tepat. Saat itulah permainan yang dia mainkan mulai berbalik menyerangnya. Setiap kali Anda terobsesi dengan seseorang yang telah pergi, setiap kali Anda membiarkan emosi Anda dipermainkan oleh unggahannya, Anda memberikan dia kekuatan atas diri Anda. Anda membiarkan dia menyewa ruang di kepala Anda tanpa membayar sepeser pun. Berhenti, hentikan kebiasaan itu sekarang juga. Berhenti mencari tahu tentang hidupnya. Berhenti bertanya-tanya apakah dia bahagia atau tidak. Berhenti membiarkan emosimu menjadi taman bermainnya. Karena Anda lebih dari itu. Anda lebih kuat dari itu. Anda memiliki kendali penuh atas perasaan Anda. Dan saat Anda menyadari kekuatan itu, Anda tidak akan pernah lagi membiarkan seseorang mendikte bagaimana perasaan Anda. Jadi jika Anda sudah selesai menjadi orang yang bisa ditebak, jika Anda siap mengambil kembali kendali atas hidup dan emosi Anda, tulis komentar di bawah. Saya menguasai emosi saya.
Saya mengendalikan permainan. Nomor 3. Ilusi penggantian Anda melihatnya dengan seseorang yang baru. Dan tiba-tiba dunia terasa seperti berhenti berputar. Perasaan itu menghantam Anda lebih keras dari yang Anda bayangkan. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berbagi begitu banyak momen dengan Anda, kini tampak bahagia dengan orang lain? Apakah dia benar-benar melupakan semuanya secepat itu? Pikiran Anda mulai berputar, membandingkan diri Anda dengan penggantinya. Anda bertanya-tanya, apa yang dia punya yang tidak saya miliki? Apakah dia lebih baik, lebih menarik? Apakah saya hanya kesalahan dalam hidupnya, sesuatu yang mudah dia buang begitu saja? Dan disinilah Anda jatuh ke dalam perangkap terbesar, percaya bahwa Anda telah digantikan. Tapi dengarkan ini baik-baik, bukan begitu cara kerjanya. Orang tidak menggantikan, mereka mengalihkan perhatian. Ketika seseorang segera beralih ke hubungan baru setelah putus cinta, itu bukan karena mereka telah menemukan seseorang yang lebih baik. Bukan karena hubungan itu lebih berharga atau lebih bermakna. Itu terjadi karena mereka mencoba menghindari kekosongan. Mereka berlari bukan ke arah sesuatu yang lebih baik, tetapi menjauh dari sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Mereka takut menghadapi keheningan, takut merasa sendirian, takut berhadapan dengan emosi mereka sendiri. Jadi mereka mencari seseorang yang baru bukan karena cinta, tapi karena penyangkalan. Mereka tidak ingin menghadapi kehilangan, jadi mereka mencoba menutupinya dengan sesuatu yang lain. Itulah sebabnya semakin cepat seseorang move on, semakin jelas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak benar-benar melanjutkan hidup. Mereka hanya berusaha menghindari luka yang belum sembuh. Tapi inilah hal yang menarik. Melarikan diri dari sesuatu tidak akan pernah menghapusnya. Mereka bisa berpura-pura sebahagia mungkin, bisa memamerkan kehidupan barunya di media sosial, bisa meyakinkan dunia bahwa mereka sudah benar-benar melupakan Anda. Tapi pada akhirnya, saat kehebohan itu mereda, saat semuanya melambat, dan tidak ada lagi gangguan yang bisa mengalihkan perhatian mereka, saat itulah realitas menghantam. Dan saat itu terjadi, mereka akan mulai mengingat. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menyangkalnya, hubungan yang nyata tidak akan begitu saja menghilang dalam semalam. Itu tetap ada bergema di latar belakang. Kenangan yang pernah mereka tolak untuk dihadapi akan kembali. Itu hanya masalah waktu sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya mereka coba hindari. Tapi Anda justru terjebak dalam permainan ini. Anda berpikir ini adalah kompetisi. Siapa yang bisa lebih cepat move on? Siapa yang bisa lebih bahagia? Siapa yang bisa membuktikan bahwa mereka menang? Anda menghabiskan energi Anda untuk melihat apakah dia benar-benar lebih bahagia sekarang? Seolah-olah itu adalah ukuran nilai Anda. Hentikan. Berhenti memberikan kekuatan Anda kepadanya. Berhenti mempercayai kebohongan bahwa kebahagiaannya yang ditampilkan di depan umum adalah kebahagiaan yang nyata. Berhenti mengira bahwa ini tentang Anda. Karena kenyataannya, jika dia benar-benar telah melanjutkan hidupnya, dia bahkan tidak akan berusaha menunjukkan apapun kepada Anda. Dan jika Anda benar-benar sudah melanjutkan hidup Anda tidak akan lagi terpancing oleh apa yang dia lakukan. Jadi jika Anda masih di sini, masih bertanya-tanya, masih merasa tersentuh oleh apa yang dia lakukan, itu bukan tentang dia, itu tentang Anda. Itu tentang luka yang belum Anda sembuhkan, tentang sesuatu yang masih harus Anda selesaikan dalam diri sendiri. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Biarkan dia berlari, biarkan dia berpura-pura, biarkan dia sibuk mencoba mengisi kekosongan dalam dirinya dengan orang lain. Itu bukan masalah Anda. Itu adalah perjalanan yang harus dia jalani sendiri. Sementara itu Anda punya satu hal yang tidak bisa dia dapatkan dengan berpura-pura, kedamaian. Jadi jika Anda siap untuk berhenti memikirkan apa yang dia lakukan, jika Anda siap untuk berhenti bereaksi terhadap pertunjukan yang dia sajikan, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya adalah yang tidak dapat digantikan. Nomor 4. Kekuatan ketidakhadiran. Dia mengharapkan Anda untuk tetap ada, untuk tetap terhubung, walau hanya sedikit, sekadar menyisakan celah kecil yang cukup baginya untuk tahu bahwa Anda masih di sana. Itu yang biasa terjadi, bukan? Kebanyakan pria memang seperti itu. Mereka mencoba menghilang, tetapi pada akhirnya mereka kembali menyerah pada nostalgia, tertarik kembali oleh emosi yang belum selesai. Mereka tetap memantau dari kejauhan, sesekali mengirim pesan, memberi like di media sosial, mencari alasan untuk tetap relevan dalam hidup seseorang yang seharusnya sudah menjadi bagian dari masa lalu. Mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya mundur sejenak sebelum akhirnya kembali lagi. Dan ketika mereka kembali, mereka secara tidak sadar menyerahkan kembali kekuatan mereka. Mereka membuktikan bahwa mereka masih terikat.
bahwa mereka masih terpengaruh, bahwa mereka masih belum benar-benar bisa melepaskan. Tapi Anda bukan mereka. Anda bukan kebanyakan pria. Anda memahami sesuatu yang jauh lebih dalam tentang psikologi manusia, sebuah kebenaran sederhana yang sering diabaikan. Ketidakhadiran menciptakan nilai. Pikirkan ini, semakin langka sesuatu, semakin tinggi nilainya. Semakin sulit sesuatu didapat, semakin besar keinginan orang untuk memilikinya. Itu sebabnya merek-merek mewah tidak mengemis perhatian. Itu sebabnya berlian lebih berharga daripada batu biasa. Dan itu sebabnya hal-hal yang paling berharga dalam hidup jarang ditemukan dengan mudah. Dan coba tebak, prinsip yang sama berlaku untuk Anda. Ketika Anda benar-benar menghilang, bukan hanya pura-pura, bukan sekadar diam di permukaan tetapi masih mengintip dari kejauhan, tetapi benar-benar pergi, maka dia akan merasakan efeknya. Pada awalnya, mungkin dia akan merasa bebas, merasa bahwa dia yang menang. Tapi seiring waktu berlalu, keheningan mulai berbicara. Tidak ada lagi pesan dari Anda. Tidak ada lagi jejak Anda di media sosialnya. Tidak ada tanda bahwa Anda masih melihat kehidupannya, bahwa Anda masih peduli dengan apa yang dia lakukan. Dan saat itulah sesuatu mulai berubah. Pikiran manusia membenci pertanyaan yang tidak terjawab. Kita mendambakan kepastian, kita mencari validasi. Dan ketika seseorang yang dulu begitu akrab, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, itu menanam benih keraguan yang perlahan tumbuh. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika dia benar-benar orang terbaik yang pernah aku miliki? Kenapa dia tidak seperti yang lain? Kenapa dia benar-benar pergi? Ketidakhadiran Anda mulai menciptakan ruang kosong dalam pikirannya. Ruang yang sebelumnya diisi oleh kepastian bahwa Anda akan tetap ada, sekarang digantikan oleh ketidakpastian, oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Tetapi ada satu hal yang perlu Anda pahami. Anda tidak melakukan ini untuk dia. Anda tidak menghilang karena ingin memanipulasi perasaannya. Anda tidak diam sebagai trik murahan, sebagai strategi agar dia kembali merangkak mendekati Anda. Anda tidak bermain-main dengan psikologi manusia hanya demi ego atau balas dendam. Anda melakukan ini untuk diri Anda sendiri, karena saat Anda akhirnya melepaskan, saat Anda berhenti memikirkan dia dan mulai memprioritaskan diri sendiri, pertumbuhan Anda, kedamaian Anda, kehidupan Anda, saat itulah Anda menjadi tak tersentuh. Saat itulah penyesalannya, rasa ingin tahunya, perasaan kehilangannya menjadi urusannya, bukan milik Anda lagi. Dan inilah ironi terbesar. Ketika Anda tidak lagi peduli apakah dia merindukan Anda atau tidak, justru saat itulah dia mulai merasakan kehilangan itu. Jadi menghilanglah, bukan sebagai strategi, bukan untuk membuat dia menyesal, bukan untuk membuktikan bahwa Anda lebih baik tanpa dia, tetapi karena Anda akhirnya memahami nilai Anda sendiri, karena Anda menyadari bahwa Anda tidak harus tetap ada hanya untuk memberi seseorang kenyamanan, bahwa mereka masih bisa memiliki Anda kapanpun mereka mau. Jika Anda siap untuk dihargai dengan cara yang sebenarnya, jika Anda sudah selesai dengan permainan menjadi seseorang yang selalu tersedia, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi dan komentar di bawah. Ketidakhadiran saya adalah kekuatan saya. Nomor 5, membangun kembali tanpa balas dendam. Ketika seseorang meninggalkan Anda, mengkhianati Anda, atau memilih untuk hidup tanpa Anda, wajar jika ada bagian dari diri Anda yang ingin mereka menyesal. Anda ingin mereka melihat Anda sukses, bahagia, lebih kuat, dan berharap mereka berpikir, seharusnya aku tidak pernah melepasnya. Itu adalah reaksi alami. Hampir semua orang yang mengalami kehilangan berpikir seperti itu. Dan pada awalnya tidak apa-apa. Tetapi jika Anda membiarkan pemikiran itu mengendalikan perjalanan Anda, jika Anda membangun kembali hidup Anda hanya untuk mendapatkan reaksinya, maka Anda masih belum benar-benar bebas. Balas dendam adalah bentuk keterikatan lain. Ketika Anda berusaha untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang, Anda masih terhubung dengannya. Dia mungkin tidak ada di samping Anda secara fisik, tetapi secara mental dan emosional, dia masih ada. Masih menjadi bagian dari keputusan Anda. Masih memiliki ruang di kepala Anda. Dan itu berarti dia masih memiliki kendali atas Anda. Anda mungkin tidak sadar, tetapi banyak pria jatuh ke dalam perangkap ini. Mereka mulai pergi ke gym bukan karena mereka ingin sehat, tetapi karena mereka ingin tubuhnya terlihat lebih baik darinya. Mereka mulai memposting kehidupan mereka di media sosial bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memastikan bahwa mantan mereka melihat bahwa mereka baik-baik saja. Mereka berpura-pura bahagia, berpura-pura sukses, hanya untuk membuat seseorang yang bahkan tidak lagi dalam hidup mereka merasa menyesal. Tetapi pria yang benar-benar kuat
tidak beroperasi seperti itu. Seorang pria yang benar-benar kuat tidak membangun kembali hidupnya untuk seseorang yang bahkan tidak ada lagi. Dia tidak bergerak maju untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Dia bergerak maju karena dia benar-benar ingin menjadi lebih baik. Dan inilah hal yang perlu Anda sadari. Kekuatan terbesar dalam hidup bukanlah membuktikan seseorang salah. Kekuatan terbesar adalah tidak merasa perlu untuk membuktikan apapun sama sekali. Hollywood telah membuat banyak orang percaya bahwa balas dendam adalah solusi. Anda tahu cerita itu, pria yang ditinggalkan, dihina, atau diremehkan, lalu bekerja keras, menjadi sukses, dan kembali dengan cara yang luar biasa, membuat semua orang menyesal pernah meragukannya. Terdengar memuaskan, bukan? Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Kehidupan nyata bukan tentang membuat seseorang menyesal. Itu tentang menemukan kedamaian sejati tanpa perlu validasi eksternal. Itu tentang bergerak maju tanpa perlu melihat ke belakang untuk memastikan seseorang masih memperhatikan. Jika Anda benar-benar tumbuh, jika Anda benar-benar berkembang, Anda tidak akan peduli apakah dia melihatnya atau tidak. Dan inilah perbedaannya. Pria yang lemah akan tetap melihat ke belakang, berharap mantannya melihat perubahannya, sementara pria yang kuat bahkan tidak memikirkan apakah dia melihat atau tidak. Karena pada akhirnya, perubahan sejati terjadi ketika Anda melakukannya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jika Anda berpikir bahwa mantan Anda tidak akan memeriksa Anda di masa depan, Anda salah. Manusia secara alami penasaran. Cepat atau lambat, dia akan melihat apa yang terjadi dengan Anda. Tetapi jika yang dia temukan adalah seseorang yang masih berusaha membuatnya cemburu, seseorang yang masih memposting kebahagiaan palsu, seseorang yang masih bermain di level yang sama dengan saat putus, maka dia tahu dia masih memiliki kendali atas Anda. Namun jika dia melihat bahwa Anda benar-benar telah pergi secara mental, emosional, dan spiritual, itu akan menghantamnya lebih keras daripada apapun. Dia tidak akan menyesal karena Anda lebih baik tanpa dia. Dia akan menyesal karena Anda tidak lagi membutuhkan validasinya untuk menjadi lebih baik. Ada dua jenis pria di dunia ini. Pertama, pria yang menghabiskan hidupnya mencoba membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kedua, pria yang fokus membangun dirinya sendiri, tanpa peduli siapa yang melihatnya. Pria pertama adalah pria yang masih terjebak. Dia ingin dunia tahu bahwa dia sukses. Dia ingin mantannya melihat betapa bahagianya dia. Dia ingin membuktikan kepada semua orang yang pernah meragukannya bahwa mereka salah. Pria kedua tidak peduli. Dia tidak sibuk mencari perhatian. Dia tidak menghabiskan waktunya di media sosial mencoba membangun citra palsu. Dia sibuk hidup. Dan itulah yang membuat pria kedua tak terbantahkan. Karena seseorang yang benar-benar sukses tidak perlu membuktikan kesuksesannya. Seseorang yang benar-benar bahagia tidak perlu menunjukkan betapa bahagianya dia. Seseorang yang benar-benar berkembang tidak perlu membuat mantannya menyesal. Karena dia bahkan tidak memikirkannya lagi. Jadi inilah tantangan untuk Anda. Berhentilah mencoba membuat dia menyesal. Berhentilah membangun diri Anda hanya untuk mendapatkan reaksinya. Jika Anda ingin sukses, lakukan itu untuk diri Anda sendiri. Jika Anda ingin tumbuh, lakukan itu karena Anda ingin menjadi pria yang lebih baik, bukan karena Anda ingin dia melihatnya.